Review pertarungan Fujio versus Sachio, dan mengapa Fujio kalah serta Sachio hampir tumbang. Skuy kita bahas. Fujio dan Sachio sudah saya breakdown kemampuannya dan masing-masing mendapat stat sebagai berikut. Power dan damage mereka berdua di level yang sama. Tak heran jika babak belur keduanya terlihat sama. Untuk kecepatan menyerang, Fujio lebih unggul sedikit dari Sachio. Akan tetapi Sachio lebih lincah untuk perkara menghindari serangan dan menyerang balik. Sudah menjadi ciri khas Sachio, yakni menghindari serangan apapun jika bisa, demi mendapat damage yang sedikit atau bahkan terhindar dari serangan. Dan untuk Fujio, dia memiliki ciri khas perkelahian yang ugal-ugalan, suka terbang-terbang dan guling-guling. Poin defense mereka sama, sedangkan Sachio lebih unggul sedikit dari hal stamina. Tak jarang setiap perkelahian selesai, Sachio selalu lebih terlihat masih bertenaga ketimbang Fujio. Fujio tipe petarung jarak jauh dan bervariasi. Sedangkan Sachio petarung jarak dekat. Nah, jika bahas cara berkelahi mereka, ingat karena ini hack and low, dimana gaya pertarungan tidak seperti Cross Zero, alias ada pengembangan dalam hal teknik atau cara berkelahi, jadi bukan hanya adu contoh saja perkelahian mereka berdua ini. Sudah jelas Fujio akan menggunakan teknik-tekniknya dalam bertarung, baik tawuran maupun karakter. Dan Fujio selalu memiliki akal atau cara untuk menaklukkan lawan, atau setidaknya berusaha. Nah, karena Fujio ini suka ugal-ugalan dan pasti sering menjatuhkan diri, tentu stamina Fujio akan lebih terkuras dibanding dengan Sachio. Sedangkan Sachio sendiri yang ahli menghindar, pasti dalam duel tersebut sudah jelas sering menghindari serangan-serangan dari Fujio. Akan tetapi Fujio yang tidak menyerah dan selalu punya akal, dia mengandalkan serangan yang cepat yang mampu menyeimbangkan dengan kelincahan Sachio, sehingga berhasil mendaratkan beberapa pukulan yang menjadikan Sachio babak belur. Begitu juga dengan Sachio, setiap menghindari serangan Fujio, dia akan balik menyerang saat ada celah untuk menyerang Fujio. Sachio memiliki jurus-jurus demikian. Saya kira Fujio pasti terkena beberapa kali hingga akhirnya tumbang. Dan menurut saya Fujio gagal menyerang kaki Sachio. Mungkin andai saja Fujio berhasil menciderai kaki Sachio, bisa saja Fujio berhasil mengalahkannya, karena Fujio bilang lain kali aku yang akan menang. Artinya benar jika Fujio gagal memberi serangan-serangan terbaiknya untuk menciderai kakinya. Karena saat pergi dari pertarungan, Sachio tidak terlihat pincang sama sekali. Akan tetapi Sachio seperti merasa pusing. Fujio pasti banyak menyerang bagian wajah Sachio, entah itu serangan-serangan melayangnya ataupun tinju biasa. Keduanya sudah saling serang, namun berakhir dengan keunggulan stamina. Andai stamina Sachio turun selevel atau sama seperti Fujio, Sachio pasti akan tumbang juga dan berakhir imbang. Dia masih sanggup berdiri dan menjadi pemenang ya karena poin stamina ini. Tenaga Sachio masih ada ketimbang Fujio yang sudah habis. Dan juga mungkin benar jika Fujio menggunakan serangan-serangan melayang yang lebih menguras tenaga sehingga staminanya cepat habis. Jadi sampai sini terlihat mengapa Sachio menang, karena staminanya yang masih ada setelah masing-masing saling tukar serangan dengan tekniknya masing-masing. Bagaimana menurut kalian? Selanjutnya, lantas bagaimana jika Sachio versus Todoroki atau Susaki? Dan akan saya coba breakdown, benarkah Hoshin era Sachio adalah Hoshin terkuat? Ikuti channel ini, kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih.